Shalom saudaraku, saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Biarlah kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk kita diselamatkan dan menjadikan kita menjadi orang percaya, tetapi Tuhan Yesus ingin ketika kita menjalani kehidupan, kita mengalami perubahan. Perubahan apa yang terjadi? Yang harus terjadi dalam hidup orang percaya? Yang pertama adalah adanya perubahan hati. Yang kedua adalah adanya perubahan pola pikir. Dan yang ketiga adalah adanya perubahan pola perilaku. Ketika Tuhan Yesus pertama kali berkhotbah, yang kita kenal dengan khotbah di atas bukit, yang hadir tentunya adalah para murid dan juga orang banyak. Apa sih yang pertama kali Tuhan Yesus khotbahkan? Ternyata Tuhan Yesus berbicara kepada banyak orang, termasuk para murid, berbicara tentang hati. Mengapa? Karena hati adalah sumber kehidupan. Kita ingat bahwa apa yang ada di dalam hati itu akan terpancar dalam hidup kita semuanya. Hati bicara tentang yang ada di dalam. Yesus menegur orang Farisi karena mereka hanya mementingkan yang di luar, tetapi lupa apa yang ada di dalam. Jadi khotbah di atas di atas bukit, Tuhan Yesus mempersiapkan hati orang percaya terhadap apa yang akan Tuhan Yesus katakan selanjutnya. Artinya, semua murid Tuhan Yesus dan orang percaya perlu mengalami perubahan hati terlebih dahulu. Inilah sekolah pertama atau sekolah dasar yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap orang. Ibarat seseorang mau menjadi insinyur, menjadi dokter, mau menjadi sarjana hukum, sarjana teknik, mereka tanpa lulus sekolah dasar, mereka tidak mungkin menjadi seorang sarjana. Demikian juga orang percaya tidak bisa berubah pola pikirnya dan berubah perilakunya tanpa didahului dengan perubahan hati. Nah, ayat hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima berbunyi demikian, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi." Lemah lembut di sini bukan berarti tindakan yang lemah gemulai, tetapi ini berbicara tentang hati. Apa sih arti hati yang lemah lembut? Ternyata hati yang lemah lembut itu ada 3 ciri. Yang pertama, cirinya adalah mereka mudah dibentuk oleh Allah. Tetap tunduk kepada Allah, baik kepada firman-Nya, baik kepada petunjuk-Nya, baik kepada rencananya, termasuk kepada perintahnya. Oleh karena itulah orang yang lemah lembut tetap tenang di dalam segala keadaan. Karena orang yang lemah lembut itu mudah dibentuk oleh Allah, maka ia memiliki kerendahan hati. Ciri yang kedua daripada orang yang lemah lembut adalah siap menerima perlakuan yang tidak adil. Nah, orang yang siap menerima perlakuan yang tidak adil, maka dia mampu menanggung hasutan tanpa terbakar emosinya. Demikian juga dia akan bersikap diam, kalaupun memberikan tanggapan, maka tanggapan itu disampaikan dengan santun. Orang yang lemah lembut, yang siap menerima perlakuan yang tidak adil, bisa bersikap tidak setuju, tetapi tidak terbawa oleh emosi, tetap berkepala dingin, dapat mengendalikan pikiran dan perasaannya. Demikian juga orang yang lemah lembut, cirinya mudah ditenangkan karena punya pengendalian diri yang baik. Nah, ciri yang ketiga daripada orang yang lemah lembut adalah bersikap lembut kepada semua orang. Kalau seseorang
mudah dibentuk, memberi diri dibentuk oleh Allah dan siap menerima perlakuan yang tidak baik, yang tidak adil, maka orang tersebut pasti akan bersikap lembut kepada semua orang. Nah, apa akibat daripada orang yang memiliki hati yang lemah lembut? Ternyata ada dua. Pertama dikatakan mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi bukan berarti dia dapat menguasai dunia, tetapi memiliki bumi berarti bahwa dia dapat mengisi hidupnya dengan damai sejahtera. Akibat berikutnya daripada orang yang berhati lemah lembut adalah mereka disebut berbahagia. Kenapa mereka disebut berbahagia? Karena ternyata orang yang lemah lembut itu mereka memiliki sikap yang serupa dengan Yesus Kristus. Mereka juga akan menerima penghiburan yang datangnya dari Allah. Dan karena mereka punya ciri seperti itu, tidak heran mereka juga memiliki tingkat penyesuaian diri yang baik sehingga bisa berhubungan dengan siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Saya percaya situasi yang sedang terjadi sekarang ini, Tuhan sedang mengajar kita semua supaya kita memiliki hati yang lemah lembut. Kalau biasanya kita sibuk, ya jarang ada di rumah, banyak bekerja, banyak bepergian, dengan kondisi yang ada sekarang ini, Tuhan mengajar kita untuk kita lebih banyak tinggal di rumah, berkomunikasi dengan anggota keluarga kita, entah itu anak, entah itu istri atau suami, ataupun dengan orang tua, ya dengan karakter yang tidak sama. Disinilah kita sedang diuji sejauh mana kita memiliki hati yang kita miliki itu apakah lemah lembut atau tidak. Dan kalau biasanya kita memiliki bisnis yang lancar, omsetnya besar, omsetnya banyak, dengan situasi yang berbeda sekarang ini, seolah-olah keadaan sedang sepertinya seperti tidak adil, disinilah kelemah lembutan kita diuji. Kalau selama ini kita sibuk berhubungan dengan orang banyak, sekarang Tuhan mau kita banyak duduk diam di bawah kakinya. Disinilah kita diuji, apakah kita bersedia dibentuk oleh Tuhan atau tidak. Nah, kalau kita perhatikan banyak tokoh Alkitab yang memiliki hati yang lemah lembut karena pada dasarnya mereka siap memberi diri dibentuk oleh Allah dan siap menerima perlakuan yang tidak adil. Saya kasih contoh, Rasul Paulus berkata demikian, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Demikian juga Daud. Daud berkata, tertindas itu baik, supaya kami belajar ketetapan Allah. Akhirnya, saya berharap biarlah Roh Kudus dapat menolong kita agar kita dapat memiliki hati yang lemah lembut. Mari kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri firman ini, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua, supaya kami dapat memberi diri untuk dibentuk oleh Allah, supaya kami juga diberikan kemampuan untuk dapat mengendalikan emosi kami, sehingga pikiran dan perasaan Kristus boleh menjadi nyata dalam hidup setiap kami. Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk dapat bersikap lemah lembut kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, apapun keberadaan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, biarlah apa yang kami alami hari-hari ini itu menyadarkan setiap kami bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kami, Tuhan sedang membentuk kami supaya kami memiliki hati yang lemah lembut. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.